Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah orang kok hebat ya ora. Biasa mawon, ora usah sing hebat ya namung pangeran. Illa ibadaka kecuali kaulane panjenengan sing saking ibad al-mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati yang mau demi kehormatan panjenengan la ukhwiyanna. Iktine bakal nyesatna ingsun hum ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh. Jadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Iki rasa kuwatir, iblis itu ya dhaif, iblis ya lemah. Nyatane ya kowe tetep ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Ya kodang sampeyan, dikon ra ngaji tetep ngaji. Dikon paham tetep ora paham. Berarti iblis itu enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah orang kok hebat ya ora. Biasa mawon, ora usah sing hebat ya namung pangeran. Illa ibadaka kecuali kaulane panjenengan sing saking ibad al-mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal. Cara bahasa Inggris pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir kudu ikhlas kabeh. Misalnya gede duit yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang nundat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu bisa undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas. Ya, jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah. Itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat yatim kok ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumat, saya ini jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala ya, dan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Binasfi fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul. Binasfihima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu wa rafil awal wa nasfisani. Fanasbu bil fi'li ba'da wa nasbu awal kila bil fi'lil mazkur wa kila alal masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa kila ala nasi harfil qasam wa rafu ala mubtada'un mahdhuful khabar fal haqqu minni wa kila fal haqqu qasami wa jawabul qasam la amla ini bakal ngebai ingsun jahanam ing neraka jahanam nika sange sira bi abi zurriyati katik lan zuriyah panjenengan manan sange wong tapi akan anut sapa man ka ing sira minum sange para manusa ajmaina halis kabehane kabeh. Niku mun bakasan-bakasane aku wis pokoke sampean maca kena kira kita napa qala fal haqqu wal haqqu napa aku mun liyane niku kira macam-macam wonten sing napa nasab rofa ana sing nasab pokoke niku kados khilaf-khilaf niku la amna yaktine bakal ngebae ingsun jahanam namain neraka jahanam nika sing sira bi dzurriyyatika kelaman anak turun sira wa mimanan sange wong tabi akang anut sapa man ka ing sira minum sange anas ajmaina halis kabehane kabeh. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alukum orang jale ingsun kuming sira kabeh alih ing atase iki ala tablighi risalah tegese ing atase nyampe utusan min ajrin saking opah apa wae julin tegese opah ajrin maknane julin wa ma'ana lan ora ana saking utawi ingsun munal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksudnya mutakallifina memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong tak rewangi rekayasa ilmu taqawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an imal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa zikrun kecuali dadi kehormatan utawa dadi zikir utawa dadi nasihat.
Idzatun tegese dadi nasihat lil alamin kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jinni lan jin. Wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal. Dunal malaikati ora kok malaikat. Tapi niki pendapat dunal malaikat. Maksudnya Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh. Sementara malaikat mesti nopo soleh. Jadi nggak perlu diperingatkan dengan apa Quran. Tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh. Atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua. Ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh, tapi potensi juga tidak soleh. Terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat. Sehingga nggak butuh Nabi. Saya ulang lagi. Malaikat itu kan nggak mungkin tidak soleh. Selalu soleh. Berarti nggak butuh Nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti. Sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takoki ke melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, miman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad. Itu keren. Karena termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, mengikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu. Ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif, nambahi apa? Tasrif. Masyhur itu. Itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Jibril akhirnya tanya. Ya sudah, Jibril punya terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman. Apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in tamam. Terus kan fa amintu ba'du. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala adalah semuanya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge napa? Berkah tasrif, napa berkah napa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Lah yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi.
Yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk